Pernah nggak sih kalian kepikiran mau curang, tapi persiapannya seadanya banget sampai akhirnya malah malu-maluin? Nah, di Australia tahun 1984 ada komplotan mafia judi yang pengen kaya mendadak lewat balapan kuda. Rencananya rapi, modalnya gede, tapi mereka lupa satu hal sepele. Kuda itu nggak bisa dicat pakai cat rambut. Ini adalah kisah Penkaten, skandal paling konyol yang bikin satu negara geleng-geleng kepala. Langsung saja kita ke kisah selengkapnya. Kita kenalan dulu sama bintang utamanya, Penkaten. Penkaten ini adalah kuda yang jujur aja ampas. Di dunia balap, dia itu kayak murid yang rankingnya 40 dari 40 siswa. Lambat, sering kalah, dan enggak punya masa depan di sirkuit besar. Tapi, buat para mafia judi, kuda kayak gini justru aset. Kenapa? Karena kalau kuda cupu kayak gini tiba-tiba ikut balapan gede, orang nggak bakal ada yang pasang taruhan buat dia. Otomatis nilai odds-nya atau perbandingan hadiahnya bakal tinggi banget. Misalnya kamu pasang $1, menangnya bisa $33. Nah, di sini otak kriminal seorang bandar judi bernama John Gillespie mulai main. Nah, si John Gillespie ini licik. Dia tahu kalau dia ganti Penkaten pakai kuda jago, dia bisa merampok bandar taruhan secara legal. Dia tinggal pasang duit puluhan ribu dolar lewat kaki tangannya di seluruh Australia. Lalu tinggal nunggu si kuda palsu finish duluan, dan boom, dia bakal jadi jutawan dalam waktu kurang dari 5 menit. Itu alasannya kenapa mereka nekat banget ngelakuin skandal ini, meskipun persiapannya cuma modal nekat sama cat rambut. Gillespie mulai ngumpulin tim. Dia mengajak pelatih kuda bernama Hayden Haitana. Tugas Haitana simple, cari kuda yang mukanya mirip Penkaten tapi larinya kayak jet. Mereka nemu kuda jago bernama Bold Personality. Masalahnya, Bold Personality ini kuda kelas atas, sedangkan Penkaten kuda kelas bawah. Tragedi dimulai beberapa hari sebelum balapan di Eagle Farm, Brisbane, Australia. Pas mereka mau tukar kudanya, ternyata Bold Personality malah cedera. Panik nggak? Panik lah. Udah sewa orang, udah taruh duit banyak, masa batal? Akhirnya dengan sisa waktu yang mepet banget, mereka beli kuda asal-asalan, namanya Dasing Solitaire. Secara fisik, Dasing Solitaire ini sehat dan kencang, tapi warnanya beda jauh sama Penkaten. Penkaten itu coklat gelap, hampir hitam, dengan tanda putih di kaki, sedangkan Dasing Solitaire coklat muda merah. Disinilah kreativitas mereka diuji. Mereka pergi ke supermarket, beli cat rambut wanita warna hitam dalam jumlah banyak. Tapi mereka nggak sadar kalau badan kuda itu gede banget. Pas lagi ngecat, catnya habis. Karena udah mepet waktu balapan, mereka akhirnya pakai cat semprot warna hitam buat nutupin sisanya. Benar-benar cara kerja kelas amatir. Pada 18 Agustus 1984, hari balapan tiba. Di bursa taruhan ada yang aneh. Tiba-tiba banyak orang sindikat Gillespie naruh duit gede buat Penkaten. Odds-nya turun drastis dari 33:1 jadi 5:1. Bandar judi lain mulai curiga, ada apa nih sama si kuda cupu? The racetrack bans were overturned 14 years later. Robbie and Bill Waterhouse were both allowed to return to bookmaking. But Robert North believes there are still unanswered questions. Pas kuda Penkaten alias Dasing Solitaire yang dicat keluar ke area parade, penonton langsung bisik-bisik. Kenapa? Karena penyamarannya ampas banget. Kuda lain baunya rumput, kuda ini bau salon sama bau bengkel cat. Di bawah matahari Queensland yang terik, catnya kelihatan nggak rata. Ada yang hitam pekat, ada yang masih kecoklatan. Tanda putih di kaki Penkaten yang asli cuma ditiru pakai perban putih yang dililit asal-asalan. So bad, they decided to strap a white bandage on to cover it up. This really wasn't going to plan. How were you feeling as that horse headed off to the races? Pelatihnya Hayden Haitana udah gemetaran. Dia takut kudanya bakal pingsan karena racun cat atau ketahuan sebelum lari. Tapi wasit tetap bolehin balapan jalan. Begitu gerbang dibuka, duar,
Si kuda KW ini emang beneran jago. Dia lari kenceng banget dan menang tipis di posisi pertama. Going to hold on, I think. Oh, he's just in front. Oh, he may have won by a nose. There's nothing in it. This has 1 point. Kemenangan itu cuma bertahan beberapa detik. Begitu kuda itu berhenti, badannya mulai keringatan parah. Dan kalian tahu apa yang terjadi kalau cat rambut murahan kena keringat kuda yang panas? Luntur. Cairan hitam mulai mengalir di kaki kuda itu, ngebongkar warna coklat aslinya di bawahnya. Juri dan penonton langsung teriak, "Woi, itu kuda dicat!" Hayden Hatana si pelatih langsung kabur dari sirkuit karena ketakutan. Hayden Hatana si pelatih langsung kabur dari sirkuit karena ketakutan. Dia tahu karirnya akan tamat. Investigasi langsung dilakukan sore itu juga. Mereka coba nyocokin identitas kuda itu dengan catatan resmi. Dan ya, jelas beda jauh. Kemenangan dibatalkan, taruhan dibekukan, dan polisi mulai turun tangan. Gara-gara kejadian konyol ini, John Gillespie dan Hayden Hatana masuk penjara. Bahkan, bandar judi terkenal Australia, Robbie Waterhouse, juga kena cekal seumur hidup. Walaupun akhirnya dicabut bertahun-tahun kemudian. Skandal ini jadi sejarah paling memalukan sekaligus paling lucu di Australia. Are you involved in any way at all? No, not the slightest way. Not in the I've slightest. no foreknowledge of the fine cotton ring-in, nor did I back fine cotton. Terus, gimana nasib si otak di balik semua ini? John Gillespie. Ya, hidupnya nggak pernah benar-benar lagi setelah itu. Dia dipenjara, dilarang masuk ke arena balap kuda seumur hidup. Dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 2005. Dia bakal selalu diingat bukan sebagai kriminal jenius, tapi sebagai orang yang idenya hancur cuma gara-gara cat rambut. Pelajaran buat kita hari ini, jangan pernah ngeremehin hal detail. Mau nipu aja persiapannya pakai cat rambut, ya pasti zong. Integritas itu mahal, tapi kebodohan itu jauh lebih mahal harganya. Kalau kalian mau menang, iya latihan, bukan malah ngecat kuda orang. Gimana menurut kalian? Ada yang lebih konyol dari ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe dan share video ini ke teman kalian yang hobinya pakai cara instan. Sampai ketemu di video selanjutnya.